Kitchen. Bagaimana caranya ini adalah Untuk ciri yang berikutnya juga mengenai informasinya itu secara padat, jelas,
tidak melindungi sampai. Jadi anak sekalian beginilah ciri-ciri dari iklan. Anak-anak sekalian, yang begitu ada unsur-unsur dalam teks iklan. Unsur-unsur dalam teks iklan yang pertama itu ada visual. Nah di sini ada penggunaan visual. Visual sudah berkaitan dengan gambar atau ilustrasi. Visual yang paling mencolok itu gambar, biasanya berupa foto atau produk, ilustrasi yang menarik atau kombinasi keduanya. Nah tujuannya adalah untuk memberikan gambar yang jelas dan menarik tentang produk atau jasa yang diiklankan. Nah yang kedua, saya minta kepada KDK supaya model pembelajaran dengan saya yang menjelaskan materi. Saya mau punya anak-anak aktif dalam kelas. Nah, silakan terkait dengan saya yang kedua. Pengertiannya. Baik itu unsur yang kedua adalah warna. Pilihan warna yang tepat akan mempengaruhi emosional dan persepsi konsumen terhadap produk. Bahkan warna cerah dan kontras sering digunakan untuk menarik perhatian. Unsur yang keempat yaitu tata letak. Cara penyusunan, elemen visual dan teks dalam iklan. Tata letak yang baik akan membuat iklan terlihat lebih menarik dan mudah dipahami. Oke, baik. Terima kasih kepada Kakak Eka. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang headline. Unsur dari iklan yang kedua itu ada headline. Headline ini dia itu merupakan video atau kalimat utama dalam sebuah iklan. Headline yang paling menonjol dan pertama kali diminta oleh paksa itu adalah headline. Headline itu harus singkat, jelas dan mampu menarik perhatian dari pembaca. Yang berikutnya, fokus utama dari headline ini anak-anak sekalian. Headline itu harus langsung ada inti pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah iklan. Nah, yang berikut menggunakan kata-kata yang kuat. Pilihan kata-kata dalam headline ini adalah harus menarik seperti kata-kata aktif, kata-kata sifat yang menonjol atau angka yang mengejutkan. Nah, unsur yang berikut adalah anak-anak sekalian dan itu slogan. Unsur yang berikut iklan itu slogan. Nah, slogan ini merupakan sifat yang menarik. Kalimat yang mudah didengar dan menjadi ciri khas suatu produk atau merek yang diiklankan. Terus yang kedua, di dalam slogan ini utamakan nilai-nilai. Slogan harus mencerminkan nilai-nilai yang diusung oleh merek yang diiklankan. Yang berikutnya, dalam slogan ini bisa membedakan dengan kompetitor. Slogan yang unik ini akan membuat produk yang lebih mudah diingat. Jadi ini adalah unsur dari teks iklan yang ketiga. Oke, unsur yang ketiga itu ada yang keempat, unsur yang keempat itu ada logo. Nah, dalam logo ini ada identitas merek dan itu yang kita iklankan. Nah, merek itu adalah simbol grafis yang mewakili suatu merek atau perusahaan. Nah, yang berikut pengenalan merek itu biasanya pengenalan merek itu ada logo yang kuat akan membuat konsumen mudah mengenali produk atau jasa yang diiklankan. Jadi anak-anak sekalian dalam pembuatan iklan ini logo ini sangat penting supaya iklan tidak dicuri oleh orang lain atau tidak ditiru oleh orang lain. Itu adalah fungsi dari unsur yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama itu fungsi dari visual. Fungsinya itu menarik perhatian, memberikan gambaran yang jelas dan menciptakan pesan pertama yang baik. Yang kedua ada headline. Fungsi dari headline ini membangkitkan rasa ingin tahu dan mendorong pembaca untuk membaca lagi. Nah, ada fungsi dari unsur iklan yang ketiga yaitu body copy. Nah, body copy ini fungsinya untuk menyampaikan informasi yang relevan untuk meyakinkan konsumen. Nah, fungsi dari unsur yang keempat dari slogan untuk memperkuat citra merek dan membuat produk lebih mudah diingat.
sebagai logo untuk membangun pengenalan merek dan menciptakan loyalitas konsumen. Untuk anak-anak sekalian, ada pun langkah-langkah dalam pembuatan iklan. Nah, langkah-langkah dalam pembuatan iklan yang pertama itu, sebelum kita membuat iklan, kita kenali dulu keunggulan produk yang kita iklankan. Nah, yang kedua itu menentukan produk atau misalnya minuman, makanan, atau iklan lain dan sebagainya. Terus yang ketiga, sebelum kita membuat iklan itu kita menentukan target konsumennya. Terus yang berikut itu menentukan unsur iklan. Nah, itu sudah jelas dari unsur iklan itu. Yang pertama tadi ada headline, terus ada fotografi, ada slogan, dan juga ada visual. Nah, yang berikut kita menggunakan bahasa yang bersifat persuasif. Nah, dalam pembuatan iklan kita harus menggunakan bahasa yang persuasif atau mengajak. Nah, yang berikutnya tentunya kita dalam pembuatan iklan itu kita harus mendesain iklan yang akan kita tawarkan kepada konsumen. Anak-anak sekalian, karena ini tadi sudah menjelaskan materi tentang iklan. Nah, seperti yang anak-anak lihat ini, ibu sudah menyiapkan salah satu iklan. Contoh iklannya itu tentang minuman energi. Nah, sekarang saya mau anak-anak sekalian untuk mengamati iklan yang ada di papan ini atau ada di layar ini, dan tentunya kalian itu harus menentukan unsur-unsur dari iklan yang sudah disiapkan di sini. Nah, kalian sudah tahu tadi unsur-unsur dari iklan itu yang pertama ada visual, ada headline, terus ada fotografi, ada slogan, dan juga logo. Nah, sekarang kalian mengamati iklan yang ada dalam layar ini, lalu kalian menentukan unsur-unsur dari iklan tersebut. Oke anak-anak, siap? Siap, Bu. Oke, baik kalau gitu. Ketika kalian mengamati iklan yang ditampilkan di sini, lalu kalian berusaha menentukan unsur-unsur dalam iklan tersebut. Dan saya panggil yang pertama, silakan sampai maju dan mengamati iklan yang sudah ada di papan ini. Silakan, ini adalah iklannya. Mana iklannya berjalan-jalan? Sudah itu? Sudah? Oke, silakan kamu maju. Siapa namanya? Oh, Putri, silakan maju, Putri. Terus yang berikut, saya minta 3 orang lagi karena unsur dalam tes iklan tadi ada 5. Saya minta 1 orang lagi untuk mengamati iklan yang ada di dalam layar ini. Silakan, siapa namanya? Jadi, Ibu. Ya, silakan Yami. Sudah. Oke, baik. Sudah 3 orang. Oke. Sekarang siapa sudah yang diperlihatkan? Ibu. Kalau ini silakan mengamati iklan yang ada dalam layar ini. Sudah. Oke, sekarang bagi 1 orang. Siapa sudah mencari? Oke, silakan maju. Sudah. Baik, terima kasih untuk anak saya yang sangat cantik dan ganteng. Walaupun tidak ada kelihatan, ini ada ganteng. Oke, baik. Saya yang menentukan. Yang pertama, siapa tadi yang menentukan pertama? Saya. Oke, kita bagian menentukan unsur dari iklan yang dipaparkan itu tentang unsur visual. Terus yang kedua untuk siapa ini yang mencari kali ini? Oh, ini yang kalau menentukan tentang headline-nya. Dan untuk si Putri, balik kaki dari iklan itu. Dan di sini ini silakan kamu menentukan tentang slogannya. Dan untuk sesi
dari iklan tersebut. Oke, itu untuk jawaban kalian ya. Oke, baik. Ada yang sudah selesai? Ada Ibu. Coba diperiksa dalam tentu Ibu mau periksa. Siapa tadi namanya? Kamu tadi bagian mana? Saya dari Ibunya. Bagian kedua. Dari Ibunya. Oke, mantap. Siapa Putri? Bagian kamu yang cilik di bagian apa tadi? Ibu. Silakan kamu mau periksa. Kalau saya punya foto bisa lihat. Ibu yang kasih nilai ya. Ada Ibu. Barang saja. Oke, baik. Ibu akan baca namanya. Silakan maju sebentar. Registrasi. Ya Ibu. Kita masih jawabkan. Siapa lagi namanya? Jadi sana kamu Ya Ibu. kerja sembarang kau ini. Kau yang melakukan kembali ibu tadi. Putri. Dia dari Cina. Ibu yang mau menjadi. Oke, baik. Anak-anak sekalian, karena memang tadi ibu sudah menjelaskan materinya, mungkin di sini ada yang belum paham lagi dari penjelasan yang ini sudah dijelaskan. Silakan, ada yang bertanya ada? Silakan baik, siapa tadi Kak? Ya Ibu. Baik Kak. Maaf Ibu, saya mau bertanya. Saya masih belum paham berkaitan dengan langkah-langkah dalam pernikahan. Maksudnya saya belum tidak ada setiap langkah yang dikasih. Oke, saya juga ada buatan Kak. Di sini tadi, siapa tadi Eka perlu terlalu paham tentang langkah-langkah dalam pembuatan iklan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sebelum kita itu membuat iklan, terlebih dahulu kita mengenali keunggulan dari produk yang kita iklankan. Nah, sebelum kita membuat iklan itu atau mengamalkan sebuah iklan itu, terlebih dahulu kita kenali dulu keunggulan dari iklan tersebut. Jangan sampai nanti tidak ada konsumen yang memberikan kalau memang iklan yang kita pilih itu tidak ada keunggulannya. Jadi sebelum kamu nanti membuat iklan, terlebih dahulu kamu harus mencari keunggulan dari produk yang kamu iklankan. Nah, yang berikut itu Eka, sebelum kamu itu membuat sebuah iklan, terlebih dahulu kamu juga akan menentukan produk atau jasa. Dalam pembuatan iklan itu tentunya kita itu menentukan produk maupun jasa yang kita iklankan. Nah, sebelum kamu nanti membuat iklan, kamu tentukan dulu produk apa yang kamu iklankan, seperti makanan atau iklan sampo ataupun jasa lainnya. Yang ketiga, menentukan target konsumen. Nah, target konsumen itu misalnya iklan sampo. Nah, target konsumen dari iklan sampo itu siapa saja? Begitu. Kalau misalnya kalau zaman sekarang ini orang tua itu sulit sekali atau jarang sekali menggunakan sampo. Berarti target konsumen kamu di sini dalam iklan sampo karena anak-anak muda. Begitu. Yang berikut menentukan unsur-unsur dalam iklan. Sebelum kamu mendesain atau membuat sebuah iklan itu, tentunya dalam iklan tersebut itu terdapat beberapa unsur dalam iklan.
kedua ada headline. Nah, headline ini adalah judul dari iklan yang kamu buat atau iklan yang kamu tawarkan kepada konsumen. Yang ketiga itu ada body copy. Nah, body copy ini isi dari iklan yang kamu mau iklankan. Yang ketiga ada slogan. Nah, slogan ini kamu itu membuat kata-kata yang bisa menarik, yang bersifat persuasif untuk menarik pembaca atau konsumen dari iklan. Nah, yang ketiga itu kita harus menentukan logo. Dalam pembuatan iklan kita harus menentukan logo supaya iklan yang kita buat atau iklan yang kita tawarkan tidak ditiru oleh produk-produk lain. Yang berikut itu menggunakan bahasa yang persuasif seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dalam iklan kita harus menggunakan bahasa yang persuasif agar bisa menarik perhatian dari konsumen. Yang berikut desain iklan. Iklan yang menarik itu mempunyai desain yang menarik. Nah, kalau kita punya iklan atau desain yang menarik, target konsumen atau konsumen yang pembelinya itu banyak karena desain dari iklan yang kita buat menarik. Bagaimana kamu sudah paham tentang penjelasan tadi? Sudah paham dulu. Baik, terima kasih sudah. Ada yang mau tanya lagi? Tidak ada. Biasa kalian tidak bertanya. Baik, anak-anak sekalian, sekian saja materi dari ibu hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tes argumentasi. Kalian harus menyiapkan, harus belajar pada di rumah supaya nanti ibu jelaskan untuk tes argumentasinya tidak terlalu lama sekali. Tidak terlalu berfokus pada itu supaya kalian tidak dalam proses pembelajarannya. Ya, ingat itu minggu depan kita belajar tes argumentasi. minggu depan kita itu belajar tes argumentasi. Untuk materi kita hari ini sampai di sini saja. Karena hanya satu orang tadi yang maju. Oke, baik, silakan kembali nama saya karena kita tadi mengawali pembelajaran kita dengan doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran atau les kita pada hari ini. Kita harus tentunya juga dalam doa. Tadi satu orang kita dalam doa. Siapa kalian sudah bisa? Jadi sekarang ini silakan pilih doa. Amin.